Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Bella Nurhaliza, mahasiswa UIN Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Fisika. Pada video ini, saya akan membahas materi pesawat sederhana. Apa sih yang kalian pikirkan mengenai pesawat sederhana? Apakah sebuah pesawat yang terbuat dari kertas? Atau pesawat mainan yang adik kalian miliki? Hal itu tidaklah benar ya kawan. Lalu, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu merupakan alat yang bisa memudahkan pekerjaan manusia, seperti menghemat energi, mempersingkat waktu kerja, dan mengubah arah gaya. Nah, keuntungan mekanis yang dihasilkan bergantung pada jenis pesawat sederhana yang digunakan. Perlu kalian ketahui kawan, bahwa pesawat sederhana memiliki 4 jenis. Ada pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Yuk kita bahas satu persatu. Pengungkit, nama lainnya adalah tuas. Contoh alatnya, gunting, jungkat jangkit, koper, pinset, dan lainnya. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah. Agar kita mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Persamaan dari keuntungan mekanis adalah gaya beban dibagi gaya kuasa. Dalam pengungkit, terdapat syarat kesetimbangan, yaitu gaya beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Jika kita pindah ruaskan FB terhadap FK dan LK terhadap LB, maka persamaannya menjadi FB per FK sama dengan LK per LB, sehingga keuntungan mekanis pengungkit menjadi LK per LB. Jenis-jenis pengungkit. Pada pengungkit jenis pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Pada pengungkit jenis kedua, letak titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Lalu, pengungkit jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Jenis pesawat sederhana selanjutnya, bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu, sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapannya, tangga, pisau, jalan berkelok-kelok, dan lainnya. Kawan, masih ingat kan persamaan keuntungan mekanis FB per FK? Nah, di sini ada gambar di mana terdapat bangun segitiga yang besar dan bangun segitiga yang kecil. Pada gambar ini, FB sebanding dengan L dan FK sebanding dengan H. Jika dituliskan menjadi FB per FK sama dengan L per H, sehingga keuntungan mekanisnya menjadi L per H. Jenis berikutnya, katrol. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Itu karena orang tersebut menggunakan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1, karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Kawan, dalam katrol
Selain katrol tetap, ada juga yang namanya katrol bebas dan katrol majemuk. Pada katrol bebas, kedudukan katrolnya dapat berubah atau bergerak, dan katrol tidak dipasang di satu tempat. Katrol bebas ini berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil atau bernilai setengah dari gaya beban. Maka, keuntungan mekanis katrol bebas menjadi Km sama dengan Fb dibagi Fk sama dengan Fb dibagi setengah Fb sama dengan 2Fb per Fb, sehingga keuntungan mekanisnya bernilai 2. Katrol majemuk. Katrol ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya seperti gambar di sini. Gaya kuasa pada katrol majemuk tersebut adalah 2, karena jumlah tali yang mengangkat beban ada 2 juga. Jenis selanjutnya, roda berporos. Kawan, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan sepeda? Bahkan, pasti kalian pernah menggunakannya. Pada bagian sepeda, ada yang namanya roda gigi atau gear dan ban. Nah, itu merupakan contoh dari pesawat sederhana jenis roda berporos. Pada roda gigi ini, berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Contoh lain dari roda berporos yaitu roda mobil, sepatu roda, dan lainnya. Ternyata pada sistem gerak manusia menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana loh. Contohnya, pada saat kalian mengangkat barbel. Nah, telapak tangan kalian berperan sebagai gaya beban yang memegang barbelnya. Lalu, pada siku kalian sebagai titik tumpunya. Dan gaya kuasa ada pada lengan bawah. Karena gaya kuasa berada di antara titik tumpu dan gaya beban, maka lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Nah, gimana kawan? Sekarang sudah paham kan konsep pesawat sederhana? Semoga video ini bermanfaat untuk kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.